Minol. Siapa yang tak tahu jenis minuman yang satu ini? Minuman beralkohol memang memiliki jejak sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan sejumlah catatan sejarah, awal perkembangan minuman beralkohol dimulai dari para petani Mesopotamia yang mengamati proses fermentasi pada buah-buahan yang mereka tanam. Sekalipun masih menimbulkan perdebatan, namun beberapa peneliti lain justru mengklaim bahwa minuman beralkohol adalah salah satu penemuan terbaik yang dilakukan bangsa Eropa pada abad ke-12 Masehi. Mereka mendasarkan argumennya itu dari sebuah risalah sains yang ditulis Adelard dari Bath, sebuah kota kecil di Inggris. Terlepas dari versi mana yang paling benar, namun minuman beralkohol memang telah menjadi tradisi yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Minuman ini diminati bukan hanya karena memberikan sensasi memabukkan yang bagi sebagian kalangan menyenangkan, namun juga dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh kala musim dingin tiba. Namun karena efek sampingnya terhadap tingkah laku manusia, di beberapa wilayah konsumsi minuman beralkohol pun sempat dilarang. Di Indonesia sendiri, regulasi mengenai peredaran minuman beralkohol tengah menjadi wacana yang hangat diperbincangkan. Ini berawal dari keputusan pemerintah menerbitkan aturan tentang izin investasi minuman beralkohol di sejumlah daerah. Namun belakangan, regulasi ini dibatalkan karena menuai polemik dari masyarakat, khususnya kalangan pemuka agama. Pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Sebelum itu, Dewan Perwakilan Rakyat pun sempat mewacanakan untuk menerbitkan undang-undang yang melarang peredaran minuman beralkohol. Aturan ini masih dalam pembahasan hingga hari ini. Pelarangan konsumsi minuman beralkohol sebenarnya bukanlah narasi baru. Beberapa negara di dunia juga sempat atau bahkan masih memberlakukan larangan tersebut. Misalnya di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, larangan itu tertuang dalam Volstead Act. Namun, pelarangan tersebut juga turut diselubungi oleh misteri dan teori konspirasi. Ada yang bilang bahwa saat itu pemerintah bertanggung jawab terhadap kematian ribuan orang karena dianggap membiarkan peredaran minuman beralkohol oplosan yang mengandung senyawa beracun. Teori konspirasi ini dikenal dengan istilah bad booze conspiracy. Lantas, benarkah desas-desus tersebut? Let's find it out to fact check. Pada malam Natal tahun 1926, sebanyak 60 orang dilarikan ke rumah sakit Bellevue di kota New York karena keracunan alkohol. 31 orang diantaranya dikabarkan tewas akibat insiden ini. Deborah Bloom dalam bukunya yang berjudul The Prisoner's Handbook, Murder and the Birth of Forensic Medicine in Just... Panjang banget sih judul bukunya. Deborah Bloom dalam bukunya yang berjudul The Prisoner's Handbook, Murder and Birth of Forensic Medicine in Just Age New York, menyebut bahwa insiden ini diduga kuat terjadi karena keracunan minuman beralkohol jenis gin yang mereka konsumsi. Bloom mengatakan bahwa minuman yang mereka konsumsi tersebut mengandung senyawa logam berat. Saat itu, konsumsi minuman beralkohol ilegal memang tengah marak di AS sebagai konsekuensi dari kebijakan larangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pelarangan peredaran minuman beralkohol ini berawal dari diratifikasinya Amandemen Konstitusi AS ke-18 pada tahun 1919. Perubahan konstitusi itu memuat aturan tentang larangan memproduksi, menjual, dan mendistribusikan minuman beralkohol di seluruh Amerika. Meski begitu, amandemen ke-18 tersebut tidak mendefinisikan secara detail minuman beralkohol jenis apa yang dilarang. Para pendukung amandemen tersebut saat itu mengira bahwa larangan akan dikecualikan bagi minuman jenis bir dan wine. Namun pada perkembangannya, kelompok anti-alkohol yang menamakan diri Anti-Ceylon League mengajukan sebuah RUU yang lebih ketat dari yang dibayangkan sebelumnya. Mereka mengusulkan bahwa pelarangan itu berlaku untuk semua minuman yang mengandung setidak-tidaknya 0,5% alkohol. RUU ini kemudian didukung dan diperjuangkan senator asal Minnesota dari Partai Republik yang juga merupakan anggota Komite Kehakiman Senat AS saat itu, Andrew Volstead. Sejak saat itu, RUU ini kemudian dikenal dengan istilah Volstead Act. Awalnya, Volstead Act sempat diveto oleh Presiden AS yang saat itu dijabat oleh Woodrow Wilson. Namun pada 28 Oktober 1919, sebanyak 65% anggota Kongres yang memang didominasi oleh legislator Partai Republik memutuskan untuk mengesampingkan veto yang dikeluarkan sang presiden. Akhirnya, Volstead Act resmi ditetapkan sebagai undang-undang baru dan mulai berlaku pada 1 Januari 1920. Setelah resmi berlaku, undang-undang tersebut nyata-nyata berhasil menekan konsumsi masyarakat terhadap alkohol. Deborah Bloom dalam sebuah wawancaranya dengan Fox menyebut bahwa pada pertengahan 1920-an,
konsumsi publik terhadap minuman beralkohol justru meningkat tajam. Kenaikannya bahkan diprediksi mencapai 300%. Belum menyebut, kenaikan tren mengkonsumsi minuman beralkohol ini terjadi lantaran semakin maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal dari Kanada dan negara lainnya. Peredaran minuman beralkohol ilegal tersebut diduga kuat terjadi dengan memanfaatkan celah dalam Volstead Act. Sebab dalam pasal 6 undang-undang tersebut diatur bahwa peredaran minuman beralkohol masih diizinkan untuk keperluan keagamaan. Kemudian, situasi ini semakin diperparah dengan mulai menjamurnya produsen minuman beralkohol oplosan yang dilakukan oleh para gangster jalanan kala itu. Para pengoplos ini disebut belum memproduksi minuman mereka dengan memanfaatkan alkohol industri yang umumnya digunakan sebagai bahan baku cat, pelarut, hingga bahan bakar bensin. Mereka mendestilasi ulang alkohol industri tersebut hingga bisa dikonsumsi. Lalu sebenarnya apa yang salah di sini? Bukankah peredaran minuman oplosan ini lebih terjadi karena kurangnya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, bukan karena faktor kesengajaan? Nah, di sini narasinya menjadi menarik. Usut punya usut, karena tak mampu membendung peredaran minuman oplosan tersebut, pada tahun 1926, pemerintah Amerika Serikat dikabarkan menerbitkan aturan baru untuk mengatur ulang komposisi alkohol industri. Laporan majalah Time yang diterbitkan pada 10 Januari 1927 menyebut saat itu pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengharuskan alkohol industri mengandung 4 jenis alkohol kayu, 2,25% basa paridin, dan 0,5% benzana hingga 100% etil alkohol. Formula baru ini, menurut catatan Time, membuat alkohol industri menjadi 2 kali lipat lebih beracun dari sebelumnya. Bahkan, hanya 3 kali tenggak saja formula baru ini disebut dapat menyebabkan kebutaan. Tak butuh waktu lama, dampak dari penerapan aturan baru ini pun langsung terlihat nyata tahun itu juga. Sepanjang 1926, di New York City saja dilaporkan sebanyak 1.200 orang dilarikan ke rumah sakit akibat menenggak alkohol beracun. 400 diantaranya dikabarkan tewas. Jumlah kematian itu meningkat menjadi 700 jiwa setahun setelahnya. Setelah terbukti tak berpengaruh dan malah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, pemerintah AS pun mulai terbelah dalam menyikapi aturan larangan minuman beralkohol ini. Tak semua pemangku kebijakan sepakat dengan aturan larangan serta formula baru alkohol industri yang diterapkan negara. Edward Irving Edwards, senator asal New Jersey kala itu menyebut apa yang dilakukan pemerintah AS merupakan tindakan pembunuhan yang dilegalkan. Namun, di saat yang sama, Anti-Salon League, organisasi di balik lahirnya Volstead Act, bersikeras aturan tersebut tetap dibutuhkan dengan dalih bahwa korban jiwa yang disebabkan oleh minuman beralkohol jauh lebih banyak daripada dampak penerapan formula baru yang diterapkan oleh pemerintah AS. Wayne B. Wheeler, anggota dari organisasi tersebut, bahkan menyamakan tewasnya masyarakat karena menenggak alkohol oplosan sebagai tindakan bunuh diri secara sukarela. Dia berpendapat untuk benar-benar menghapus kebiasaan buruk masyarakat memang diperlukan korban jiwa dan konsistensi untuk menegakkan aturan. Kendati demikian, dalam tahun-tahun berikutnya protes publik terhadap Volstead Act semakin menguat. Aturan tersebut akhirnya resmi dicabut pada tahun 1933. Meski begitu, sepanjang 13 tahun penerapannya, Volstead Act disebut merenggut tak kurang dari 10.000 nyawa masyarakat Amerika Serikat. Aturan ini pun menjadi salah satu produk legislasi paling kontroversial sepanjang sejarah Amerika Serikat. Nah, berdasarkan catatan-catatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bad Booze konspirasi ini memang terbukti benar-benar terjadi. Selain itu, skandal ini juga membuktikan bahwa kebijakan pelarangan total yang tidak dikalkulasikan dengan baik bukan hanya gagal menekan konsumsi minuman beralkohol, namun juga berpotensi menimbulkan korban jiwa yang tak ternilai harganya. Nah, sebelum mengakhiri video ini, jika kalian tertarik bergabung dengan membership Pinter Politik, jangan lupa untuk klik tombol join di bawah ini ya. Edisi konten eksklusif kali ini akan membahas mengenai Anti-Salon League, yang disebut menjadi organisasi yang mempelopori pelarangan minuman beralkohol di Amerika Serikat pada dekade 1920-an. Ada yang bilang organisasi ini punya keterkaitan dengan KKK adalah salah satu organisasi ultrakonservatif yang kerap mengkampanyekan nilai-nilai supremasi kulit putih. Benarkah demikian? Nah, makanya jangan lupa untuk klik tombol join ya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Perlukah Indonesia juga menerapkan kebijakan larangan minuman beralkohol? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan kali ini. Jika teman-teman suka, silakan like, share, and subscribe channel YouTube Pinter Politik TV. Jangan lupa kenakan masker dan sering-sering cuci tangan. Pembahasan kali ini juga dapat dinikmati di Spotify Pinter Politik.
Jika teman-teman Pinpol memiliki saran dan masukan atas penjabaran ini, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Take care!